Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh anugerah kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini, dan kami akan dibekali, diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah Tuhan pimpin kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, jangan sampai lepas. Dari tema ini kita belajar bahwa artinya sesuatu yang begitu berharga, bernilai, berarti dalam kehidupan kita tidak mau kehilangannya, dan kita akan tetap mempertahankannya. Apa yang kita pegang itu supaya jangan sampai lepas dari setiap kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, di mana pada saat itu menggambarkan keadaan gereja pada zaman Romawi, di mana pada saat itu terjadi perzinahan rohani di dalam gereja Tuhan. Jadi jemaat yang di Tiatira ini diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa jemaat yang ada di Tiatira adalah jemaat yang sudah mengalami keselamatan. Mereka adalah jemaat yang aktif melibatkan diri di dalam pelayanan. Mereka juga tekun di dalam pekerjaan Tuhan, serta mereka giat di dalam bekerja. Ayat 19 di dalam pasal yang kedua kitab Wahyu ini, di situ firman Tuhan katakan bahwa Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Tiatira. Apa yang mereka kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, Allah tahu segala sesuatunya. Baik kasih mereka, imannya, pelayanannya, bahkan ketekunan mereka di dalam pelayanan. Allah melihat dan mengetahui semuanya. Tetapi ayat yang ke-20, di situ Allah menegur jemaat yang ada di Tiatira karena mereka membiarkan adanya wanita Isabel yang menyebut dirinya sebagai nabiah. Mereka diajar dan disesatkan oleh Isabel. Wanita ini membuat jemaat yang ada di Tiatira atau Isabel ini dengan pengajarannya membuat jemaat yang ada di Tiatira jatuh ke dalam dosa perzinahan, dan mereka juga melakukan penyembahan berhala. Isabel memasukkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Tentu ini merupakan satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ini merupakan satu dosa besar di mata Tuhan. Ketika Allah melihat bahwa bagaimana jemaat yang ada di Tiatira sudah terjerumus ke dalam dosa perzinahan dan penyembahan berhala, Allah memberikan waktu dan kesempatan buat mereka untuk mengalami pertobatan, tetapi mereka tidak mengalami pertobatan. Sehingga di dalam ayat 24 dan 25 di situ dikatakan bahwa jemaat yang ada di Tiatira ini masih ada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Isabel. Masih ada orang-orang yang tidak menyelidiki seluk-beluk iblis. Sehingga Allah berkata kepada jemaat yang tidak mau terkontaminasi, yang tidak mengikuti doktrin-doktrin dan pengaruh ajaran Isabel ini, Allah berkata bahwa apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Allah mengingatkan jemaat yang tidak terkontaminasi dengan ajaran ini. Allah berkata supaya apa yang ada di dalam kehidupan mereka, apa yang ada di dalam mereka, supaya dipegang sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, mereka tetap setia di dalam Tuhan.
Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang ada di Tiatira ini menjadi gambaran bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, jangan sampai kita melepaskan iman kita, jangan sampai kita meninggalkan kepercayaan kita. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan saat ini, baik kasih kita yang sudah bekerja melayani Tuhan, itu jangan sampai kita lepaskan, tetapi kita tetap mengerjakannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Keadaan sesulit apapun yang kita hadapi, walaupun nanti masa-masa sukar itu terjadi, kita tetap tekun di dalam pekerjaan Tuhan, kita tetap giat di dalam kasih Tuhan, dan kita tetap pegang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ada pada kita? Yang pertama, yang ada pada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu firman Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-8 sampai 9, di situ dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 9 bagian A di situ dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagaimana Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka ajarannya juga tetap sama. Firman Allah juga tidak akan pernah berubah. Firman Allah itu akan tetap sama. Seperti firman Allah yang tidak pernah berubah, maka Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalaupun ada ajaran-ajaran nantinya, bahkan mungkin sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah memegang kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Firman Tuhan yang kita terima, yang sudah kita baca setiap hari, tidak ada satu pun yang kita lepaskan dalam kehidupan kita, tetapi firman itu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah itu kita pegang senantiasa apapun yang terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, yang ada pada kita yang harus kita pegang, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, di situ firman Tuhan katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Ketika ada ajaran-ajaran palsu, ketika ada nabi-nabi palsu, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Roh Kudus itu akan mengajarkan kita sehingga kita tidak akan terpengaruh dalam ajaran-ajaran yang menyimpang di tengah-tengah keadaan akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pegang firman Tuhan yang ada pada kita, firman Tuhan, sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang ada pada kita, firman Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk kita tetap kuat iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita tetap selalu setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pegang firman Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kita tidak akan tergoyahkan. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah menjadi perenungan bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ada dalam kehidupan kami. Firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak semakin baik ini Tuhan. Kami
umat-umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan, kami yang melayani Tuhan, kami yang bekerja untuk Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun ada banyak ajaran-ajaran, tetapi ketika kami selalu melakukan firman Tuhan, selalu membaca kebenaran firman Tuhan, itu menjadi pegangan bagi kami di tengah akhir zaman ini. Dan kami percaya firman Tuhan itu akan kami lakukan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah pekerjaan, di keluarga, di rumah kami selalu pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbuah dan dapat dinikmati oleh siapapun di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.